Pada hari ini kita mengingat kembali bagaimana ibadah kita maknai sebagai tanda pemeliharaan Allah. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, pernahkah kita mendengar lagu "Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur?" Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, lagu ini diciptakan oleh Mercy Tampu Bolon pada tahun 1998. Bagaimana dia merefleksikan itu hakikat ibadah yang selama ini dilakukan oleh umat Kristen. Apalah arti ibadahmu, gitu ya. Jadi sekedar ritual mingguan kah, atau benar-benar yang dihayati dalam sikap hidup yang ditunjukkan lewat setiap perbuatan-perbuatan kita. Sebenarnya ini adalah bentuk kritik Mercy terhadap ibadah-ibadah yang hanya berpatokan kepada ritus. Ritus itu adalah sebuah cara atau metode untuk menunjukkan spiritualitasnya. Ketika kita di dalam keluarga, kita rajin misalnya doa pagi, baca Alkitab, itu kita tekun dalam membangun semangat rohani kita. Ini yang kemudian disebut sebagai ritus. Namun tak jarang juga orang-orang sering memisahkan atau mendikotomikan antara apa yang menjadi hal-hal duniawi, apa yang menjadi hal-hal rohani. Jadi di hari Minggu kesannya kita membangun rohani kita, dan Senin sampai Sabtu kita membangun dunia kita, duniawi gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ketika dalam hidup keseharian kita mengalami sebuah persoalan yang kita anggap sebagai ini benar-benar juga mengena kepada rohaniku. Jadi ketika dalam Senin sampai Sabtu kita rentan atau kita kesannya sering untuk menghindari hal-hal yang rohani. Namun ketika itu melanda, apakah sikap kita? Ada yang berpendapat bahwa secara psikologis kecenderungan seseorang untuk berdoa, baca Alkitab, rajin persekutuan, itu biasanya rajin itu ketika ia menghadapi persoalan yang berat. Dekat atau jauhnya Tuhan itu seolah-olah diletakkan pada seberapa besar persoalan yang sedang dihadapi. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, adakah korelasi antara persoalan hidup dengan penghayatan akan kehadiran Tuhan di dalamnya, sehingga ibadah itu bisa dijadikan sebagai salah satu indikator atau tanda seseorang itu berproses dalam laku ketaatannya kepada Allah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, mungkin kita bisa merefleksikan atau memaknai bagaimana kita sebagai umat itu mengukur sendiri bagaimana korelasi antara ibadah harian kita dengan persoalan hidup kita. Dan tentunya bagaimana kemudian kita meyakini bahwa Allah senantiasa memelihara kita. Nah, di dalam sebuah tradisi doa Ignatian itu merupakan sebuah tahapan untuk membangun spiritualitas, untuk membangun ketaatan yang benar-benar mendalam relasi antara manusia dengan Allah. Kalau di dalam tradisi Protestan kita mengenal sebagai doa pagi atau baca Alkitab bersama. Nah, aktivitas ini merupakan contoh ibadah yang benar-benar jika dihayati demikian, jika benar-benar dihayati sebagai sebuah panggilan untuk mendekatkan diri kepada Allah,
tentunya ini akan menjadi bermakna dalam kehidupan kita. Dan tidak dijadikan sebagai sekedar ritus. Kita tidak hanya sekedar datang ke gereja, kita tidak hanya sekedar berdoa bersama, namun kita tidak memaknainya dalam kehidupan kita. Nah, ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertama dalam teks kita di Keluaran 16 ayat 2-15, itu kita bisa melihat bagaimana kisah kelaparan yang terjadi di padang gurun Sin. Nah, ada 3 pokok penting yang perlu kita pahami di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Yang pertama, ketika dikatakan bahwa di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel pada Musa dan Harun. Mereka senantiasa bersungut-sungut, mereka mengeluh untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Nah, yang memang di sini kita bisa mengetahui bahwa masalah hidup harian kita, terutama terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok, itu dapat menjadi pemicu bagi seseorang dalam bersikap terhadap orang lain, bahkan terhadap Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada kemungkinan bahwa cara mengatasi masalah hidup harian itu dengan 2 pendekatan. Yang pertama secara pribadi, dan yang kedua secara komunal. Secara pribadi, sebagaimana Musa dan Harun, mereka mengolahnya dalam percakapan intim dengan Allah, mengutarakan setiap permasalahan dengan apa adanya. Secara komunal, melalui perantara pendamping umat atau majelis, sebagaimana Musa dan Harun melakukan dialog dengan seluruh umat. Nah, masalah personal dapat menjadi masalah komunal dalam hal memaknai bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang akan bertindak memberikan pertolongan tepat pada waktunya dan sesuai dengan kebutuhan umatnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, melalui masalah hidup harian, ternyata Allah sedang menguji hati umatnya. Apakah setia dalam penantian jawaban Allah? Ataukah bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain? Bahkan sampai menyesal dan justru memaki-maki Allah gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya Allah. Kita kemudian diproses untuk senantiasa berada pada kesetiaan, berada pada relasi kasih gitu dengan Allah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, dan yang kedua, narasi kita diambil dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Narasi Matius 20 ayat 1 sampai 16. Di situ Matius membicarakan bagaimana Yesus menyampaikan sebuah ilustrasi begitu tentang upah mengikut Yesus. Bahwa upah itu sepenuhnya adalah hak Allah yang diberikan kepada setiap orang yang mengikutinya dan bekerja sebagai bentuk kesediaan mengikutnya. Pada dasarnya Yesus hendak menegaskan bahwa akan terjadi perubahan sikap di antara orang-orang yang mengikutnya. Dalam pasal 20 ayat 1-16 ini, itu kita mendapati bahwa upah setiap orang itu sama. Semua itu berdasarkan kemurahan Allah atau kesepakatan di antara keduanya, antara Allah dengan manusia. Ibarat seorang tuan rumah yang memanggil dan memilih pekerja untuk kebunnya. Saya mencatat ada 3 pokok penting yang menarik untuk menjadi refleksi kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kesepakatan bersama di antara pemilik dan penggarap kebun anggur. Jadi kalau kita sudah membaca, sebelum bekerja sudah ada kesepakatan upah bersama, yakni 1 dinar sehari. Ukuran penghargaan atas kerja atau jasa itu diberikan berdasarkan kerja harian, bukan berdasarkan jumlah jam kerja. Jadi setiap hari jika seorang bekerja maka akan mendapat upah harian. Dengan demikian, maka tidak akan ada perbedaan upah
yang akan diberikan pada masing-masing pekerja. Misalnya yang pekerja pertama ia bekerja dari jam 9 pagi, sedangkan pekerja yang ketiga ia bekerja dari jam 3 sore. Namun mereka mendapatkan upah yang sama, yang memang terkesan wah ini tidak adil. Namun inilah kenyataan bahwa kita menggantungkan hidup kita kepada Allah sebagai Tuhan. Ya, yang menjadi refleksi bagi kita adalah wah, saya menganggur, lalu Allah memberikan kita pekerjaan. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan kita, ini yang kemudian menjadi tolok ukur kita untuk bisa senantiasa mengucap syukur. Yang kedua, lamanya waktu kerja. Di ayat 3 sampai dengan 7 ada yang jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 petang, jam 5 petang baru mulai bekerja. Berdasarkan jam masuk kerjanya memang jelas itu berbeda dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang itu dipanggil dan diberi pekerjaan berdasarkan waktu oleh si pemilik kebun anggur. Prioritas si pemilik kebun mencari mereka yang menganggur, yaitu orang yang tidak punya pekerjaan, yang hanya menunggu suruhan, atau dalam konteks kita saat ini adalah buruh. Biasanya orang yang demikian akan senang ketika mendapat pekerjaan, sehingga yang menjadi pokok pentingnya adalah bukan soal mau kerja mulai dari jam berapa, sebab ya dengan mereka bekerja saja itu mereka bisa mendapatkan upah. Itu yang kemudian yang menjadi pencarian daripada pekerja yang ada di teks kita ini. Yang ketiga, evaluasi dan apresiasi terhadap hasil kerja harian. Ayatnya yang ke-8 sampai 16. Di situ kita mendapati bahwa tuan rumah memanggil semua buruh kerja di malam hari dan membayarnya sesuai kesepakatan. Mulai dari yang kerja jam 5 petang hingga jam 9 pagi, semua mendapat upah yang sama, yaitu 1 dinar. Evaluasi terjadi dari pihak pekerja yang berangkat mulai jam 9 pagi, yang bekerja 1 jam dan yang sepanjang hari kerja berat serta kepanasan. Kenapa upahnya sama? Ini yang kemudian pastinya kita bertanya-tanya, mengapa sama? Seperti yang saya bilang tadi, seolah terlihat ada ketidakadilan di sini. Capaian prestasi kerja yang lebih lama waktunya seakan tidak dipertimbangkan. Namun apa jawaban si pemilik kebun? Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari di awal kerja? Ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja harian ternyata bukan sebatas pada besaran upah yang disepakati bersama, tetapi juga sikap si pekerja. Ayat 15, munculnya sikap iri hati membuat seseorang tidak dapat bersyukur atas kerja dan upahnya yang didapat seharian. Demikian juga cara pandang negatif atau merasa tidak adil dan pilih kasih. Nah, ini kemudian membuat seseorang gagal melihat sikap kemurahan hati si pemberi kerja. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, kisah pekerja yang protes pada tuan pemilik kebun anggur pada dasarnya mengajak kita belajar dari orang yang gagal mengerti kemurahan Allah. Tentunya karena dikuasai oleh rasa iri hati, oleh rasa kecemburuan terhadap orang lain. Sikap-sikap ini yang kemudian membuatnya menyalahkan orang lain, sehingga ia menjadi pribadi yang gagal. Ia gagal melihat kemurahan hati daripada orang-orang sekitarnya yang berbuat baik kepadanya. Prioritas diberikan kepada mereka yang mengerti kemurahan hati Allah melalui pekerjaan yang dilakukan setiap hari tanpa menghitung besaran upahnya secara duniawi. Namun sekaligus juga siap sedia untuk bekerja di jam berapapun saat diminta melakukannya. Jika sikap kerja dimengerti sebagai bagian dari perilaku ibadah pada Allah, maka semestinya sikap bakti, taat, tidak bersungut-sungut dan menyelesaikan tugas dengan baik akan dilakukan sebagai wujud syukur dan kesanggupannya mengikut Yesus. Tentunya akan ada perbedaan ketika kita, wah ini hanya kebiasaan saja, saya berdoa pagi
Kalau nggak berdoa ini ada rasa aneh gitu. Kalau tidak gereja di hari Minggu, aneh. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan kita. Bagaimana kemudian ibadah, ritus-ritus itu bukan hanya sekedar kegiatan tanpa makna, tapi kita harus punya sesuatu yang di belakang, sesuatu yang melatar belakangi perbuatan kita, bahwa oke, saya gereja. Tujuan saya gereja adalah untuk memuliakan Allah, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ada mungkin yang menggerakkan kita untuk menyadari bahwa ini adalah benar-benar pelayanan atau ibadah yang utuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika ibadah dimengerti sebagai tanda pemeliharaan Allah, maka tidak bisa kita lepaskan dari sikap sadar dan terus melakukan refleksi dalam hidup kita sehari-hari. Sikap sadar yang dimaksud yakni menerima, menjalani, dan memaknai segala kenyataan hidup, pekerjaan, baik persoalan, beban derita, pertentangan, bahkan kematian sekalipun, itu sebagai sebuah kenyataan hidup yang kita sadari bahwa ya kita berada dalam pemeliharaan Allah. Oleh sebab itu ada 3 hal yang kemudian dapat kita renungkan. Yang pertama, Allah akan tetap melakukan pemeliharaan atas umatnya, sekalipun umat kerap kali bersungut-sungut, iri hati, dan kadang tidak sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa Ia adalah Allah yang adil dan yang setia kepada umatnya. Yang kedua, membuat evaluasi atas segala pekerjaan kita. Bekerja kita pahami sebagai sebuah ibadah yang melaluinya kita belajar setia atas kesepakatan, atas disiplin waktu, dan menjaga relasi baik dengan rekan dan juga atasan kita. Lebih dari itu, bagaimana kemudian kemampuan melihat kemurahan Allah melalui buah-buah dari pekerjaan kita. Yang ketiga, ada 3 indikator seseorang dikatakan menjadi pribadi yang mampu menghayati pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Yakni ketika menjalani ibadah, ia bersikap positif. Artinya apa? Artinya ketika ada masalah, ia tidak menyalahkan diri sendiri sebagai orang yang paling malang, orang yang paling sial, atau sebaliknya ia justru menyalahkan orang lain. Tidak. Terakhir, ia menemukan maksud Tuhan dalam dan melalui hidup kesehariannya, yang kemudian dipahami sebagai sebuah landasan, sebuah landasan kehidupan yang kita sandarkan pada sabda Allah itu sendiri. Dengan demikian, jika orientasi dan motivasi hidup ini adalah untuk Kristus dan dijalani bersama Kristus dalam kesetiaan, maka ibadah akan menjadi tanda syukur kita atas pemeliharaan Allah. Amin.